Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul One for the Road yang dirilis pada tahun 2022. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali di Bangkok saat musim panas. Ada seorang pria di dalam mobil BMW tua milik ayahnya yang menangis sambil mendengarkan siaran radio. Sembari itu, dia memegang HP-nya dan menghapus satu persatu kontak yang ada di dalam HP-nya, hingga hanya menyisakan beberapa nama saja. Ia adalah Aot, seorang pria yang mengidap penyakit kanker. Sedangkan di lain tempat, ada seorang pria dengan kehidupan malamnya yang gemerlap di balik meja bar di New York. Hingga kehidupannya dengan beberapa wanita galau yang ia temui dan disuguhi minuman racikannya sembari dihibur dengan bualan-bualan yang merayu khas seorang buaya darat. Ia adalah bos teman dari Aot. Selanjutnya, ketika sedang bercinta dengan seorang wanita, tiba-tiba HP-nya berdering, ternyata itu adalah telepon dari Aot. Awalnya bos tidak begitu mengenali suara Aot, tapi kemudian dengan cepat ia mengenali suara temannya itu. Ia pun menanyakan tujuan temannya itu menelpon, ternyata Aot ingin meminta bantuan pada bos. Kemudian sebelum mengutarakan keinginannya, Aot menceritakan soal ayahnya yang meninggal karena kanker. Dan ternyata kanker itu juga kini ada pada dirinya sehingga ia meminta bantuan bos. Dan bantuan yang pertama diminta Aot adalah meminta bos kembali ke Thailand. Keesokan harinya, bos kembali ke Thailand dan langsung datang ke rumah Aot yang merupakan rumah rekaman milik ayahnya yang bernama Chantara Chok. Bos pun langsung menuju lantai atas untuk menemui temannya itu. Di sana, ia menemui seorang pria gundul dengan tongkat yang sedang merapikan beberapa kaset piringan. Ia adalah Aot. Seketika ia pun langsung memeluk bos. Di pertemuan pertama setelah sekian lama, keduanya terlihat sangat canggung satu sama lain. Kemudian sambil menggosok gigi, bos menanyakan secara langsung pada Aot apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Aot pun menjawab ia ingin mengembalikan barang ke Alice. Mendengar nama Alice, bos terkejut karena itu adalah mantan Aot. Kemudian mereka pun pergi menemui Alice dengan mengendarai mobil BMW buntut milik ayah Aot. Dan dalam perjalanan boslah yang menyetir. Sepanjang perjalanan mereka juga mendengarkan rekaman siaran dari ayah Aot. Dan Aot teringat saat-saat ia mengabari bos jika ia ingin kembali ke Thailand dan membuka tempat les menari bersama Alice pacarnya saat itu. Saat mendengar itu, bos terlihat sangat marah. Dan mereka terlibat percekcokan hingga Aot memukul cermin yang ada di sampingnya. Kemudian sampailah mereka di korat daerah tempat tinggal Alice. Aot kemudian meminta bos untuk menemui Alice terlebih dahulu karena beberapa pesannya tidak dibalas oleh Alice sehingga ia tidak pede untuk langsung menemui Alice. Ia juga mengatakan pada bos untuk tidak membahas soal sakit yang ia alami pada Alice. Tapi awalnya Alice enggan menemui Aot dengan alasan apapun, mereka malah terlibat debat hingga Alice meminta bos untuk pergi. Tapi bos mencoba meyakinkan Alice untuk sekali saja menemui Aot karena mungkin itu yang terakhir kalinya. Bos pun berbohong dan mengaku jika ia akan membawa Aot ke New York selamanya. Akhirnya Alice mau menemui Aot. Saat itu Aot yang sudah mengenakan rambut palsu dan topi untuk menyembunyikan kepalanya yang botak teringat kembali saat pertama kali bertemu dengan Alice di New York. Mereka berdua pun terlihat canggung setelah sekian lama tidak bertemu satu sama lain. Mereka pun mulai mengobrol saling mengomentari penampilan fisik satu sama lain. Aot mengaku ia masih memantau sosial media Alice sehingga ia tahu kini Alice jomblo. Sebenarnya Aot menemui Alice hanyalah untuk mengembalikan tas milik Alice yang terbawa olehnya. Di sela-sela obrolan, Alice pun mengungkapkan jika ia sebenarnya merindukan Aot. Sebelumnya, Alice menceritakan tentang pacarnya yang meninggalkannya karena kakinya terkilir dan memilih menari bersama pasangan barunya. Setelah menceritakan itu, Alice kemudian mengajak Aot untuk menari bersama.
Aot jadi kembali teringat kali pertama mereka bertemu dan menari bersama. Usai bertemu Alice, kini Aot mengajak bos untuk pergi menemui mantan pacarnya yang bernama Nona di sebuah kota bernama Samut Songkram. Bos pun kesal karena ia mengira hanya menemui Alice saja. Ternyata tidak. Di dalam mobil, Aot pun menceritakan bahwa ia dulu tak sempat pulang saat ayahnya meninggal dan tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Kini ia pun ingin melakukan itu sebelum dirinya meninggal. Bahkan ia menelpon orang-orang yang ada di kontak HP-nya meminta maaf dan berterima kasih. Tapi ada beberapa orang yang ingin ia temui secara langsung, termasuk Nona. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat Nona. Sebelum benar-benar pergi dari dalam mobil, Aot melambaikan tangannya membalas lambaian tangan Alice kepadanya. Aot pun menghapus kontak Alice di HP-nya dan begitu juga kenangan bersama Alice. Kini kaset rekaman berganti menjadi kaset berjudul Nona. Sesampainya di tempat Nona, mereka melihat adegan pernikahan yang begitu mengharukan. Adegan itu ternyata adegan sebuah syuting film. Nona, mantan pacar Aot, adalah seorang artis yang sangat cantik. Demi mengacaukan lokasi syuting dan agar sahabatnya bisa bertemu dengan mantannya, bos membuat kekacauan bersama Akamsi dengan motor bersuara bising yang membuat kacau lokasi syuting. Hingga akhirnya syuting dihentikan dan saatnya Aot berbicara pada Nona. Akhirnya Aot bisa menemui Nona. Tapi sepertinya amarah Nona pada Aot masih tersimpan jelas, apalagi saat mereka di New York. Aot begitu bersikeras menghalanginya untuk menjadi seorang artis, bahkan Aot mengacau saat dirinya sedang casting. Gara-gara teringat hal itu, Nona pun langsung menampar Aot penuh amarah dan kemudian meninggalkannya dan kembali ke lokasi syuting. Seperti sebelumnya, setelah menemui mantannya, Aot menghapus kontaknya di HP. Kemudian malam harinya mereka pergi ke sebuah bar untuk mencoba minuman daerah itu. Bos yang pandai merayu dan mengaku tidak akan mabuk menjadi sangat mabuk ketika merayu seorang pelayan wanita dan disuguhi arak ular kobra yang sangat memabukkan. Sampai-sampai mereka muntah di toilet dan Aot muntah darah. Bos yang panik pun langsung membawa Aot ke rumah sakit dan dokter memintanya untuk istirahat. Tanpa disangka, Aot yang tadinya terbaring lemah tiba-tiba sudah di hadapan bos dan meminta untuk melanjutkan perjalanan. Kini, Aot mengajak bos pergi ke Chiang Mai untuk menemui Rong. Aot meminta bos bergegas karena ia sudah berjanji pada Rong untuk datang hari itu karena esok suaminya akan pulang. Bos pun sempat marah karena Aot yang tidak mau istirahat dulu dan memaksa tetap pergi. Rekaman kaset radio diputar dan perjalanan ke Chiang Mai dimulai. Aot yang terbaring di kursi belakang teringat akan Rod saat mereka menghabiskan malam tahun baru bersama di New York. Selanjutnya Aot bermimpi ia sudah sampai di rumah Rod dan disambut hangat oleh Rod dan anak perempuannya yang bernama Lola. Dalam mimpinya mereka begitu ceria bermain bersama Lola dan mengobrol dengan santai hingga Aot memberikan role film pertama mereka. Tapi sayangnya sesampainya di rumah Rod, Aot dibangunkan oleh bos dan cuaca di luar hujan lebat. Aot pun menelpon Rod untuk mengabari jika ia sudah sampai di rumahnya. Tapi Rod malah mengatakan dirinya sedang di Singapura bersama suami dan anaknya. Merasa ada yang aneh, bos pun keluar dari mobil dan menuju belakang rumah Rod dan benar saja, ternyata ada Rod di dalam rumah. Ternyata ia enggan menemui Aot. Bos pun berusaha membujuk, tapi tetap saja Rod tidak mau. Ya, tidak seperti yang Aot mimpikan tadi. Aot pun hanya terdiam di bawah hujan sambil memegangi role film pertamanya bersama Rod yang gagal ia berikan pada Rod. Meski begitu, Aot tetap berusaha tersenyum apalagi setelah melihat anak Rod yang melambaikan tangan dari balik jendela. Selanjutnya, kini kaset terakhir yang akan diputar oleh Aot, yang juga merupakan rekaman terakhir dari ayah Aot sebelum menyudahi pekerjaannya sebagai DJ radio. Sambil mendengarkan itu di dalam mobil, Aot mengenang ayahnya itu. Keesokan harinya, Aot dan bos pergi ke makam ayah Aot mengambil abu ayahnya dan menyebarnya di sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian, ia melihat sosok ayahnya yang menyetir mobil melewatinya. Seketika Aot pun tersenyum lega. Kini hanya tinggal nama bos yang ada di kontak HP milik Aot. Tiba-tiba bos mengajak Aot untuk pergi ke Pattaya menemui keluarganya.
Mereka berdua pun sampai di sebuah hotel yang sangat megah di Pattaya yang merupakan milik keluarga bos. Bos sudah 10 tahun tidak pulang ke rumah dan ia pun teringat saat-saat dulu saat kakak perempuan yang ternyata ibunya itu menikah dengan duda kaya raya beranak 3. Saat itu bos diminta untuk lebih bersabar menunggu ibunya yang akan pemotretan dengan keluarga barunya itu. Bos juga berusaha berbaur dengan anak-anak dari suami ibunya itu. Saat sedang pemotretan, ibunya meminta bos untuk menunggu di bar saja. Selanjutnya, setelah 10 tahun tidak kembali, bos melihat foto yang terpajang di dekat pintu masuk. Ia kemudian disambut oleh anak pertama suami ibunya, yaitu Pom. Mereka pun saling menyapa, awalnya hingga Pom meminta bos untuk duduk dan membahas sesuatu. Mereka akhirnya sedikit berdebat tentang bar yang dikelola bos yang tidak ada kemajuan. Dan memberi kesempatan 3 bulan jika tidak ada perkembangan, Pom pun akan mengambil alih semuanya itu. Kemudian setelah itu melihat temannya begitu stres setelah berdebat dengan keluarganya, Aot minta diajak ke bar untuk mencicipi minuman buatan temannya itu. Bos pun membuatkan minuman sesuai mantan-mantan Aot, mulai dari Alice hingga Nona. Hal itu pun membuat ingatan Aot dengan mantannya sekilas kembali. Bos pun menanyakan mana yang jadi favorit Aot. Bukannya menjawab, Aot malah balik bertanya pada bos. Dan ia menyebut satu nama, yaitu Prim, seorang bartender wanita yang mengubah hidup bos. Kenangan tentang Prim pun kembali, di mana bar itu adalah tempat pertama kali bos bertemu dengan Prim. Saat itu, bos masih di bawah umur tapi ia memesan minuman. Seorang bartender wanita yang cantik bernama Prim itu pun meminta KTP bos. Meski mengetahui jika bos masih di bawah umur, Prim pun membuatkannya karena bos terlihat galau dan hari itu juga adalah hari ulang tahun bos. Prim kemudian membuatkan minuman dengan nama Asam New York. Minuman itu pun diharap menjadi minuman pertama bos. Dan sebelum meminumnya, Prim meminta bos meniup korek api untuk merayakan ulang tahunnya. Sejak saat itu, mereka menjadi begitu dekat satu sama lain. Mereka bersama di bar. Mereka juga bersama sepulang bos sekolah. Bos pun begitu bahagia dekat dengan Prim. Hingga Prim menceritakan mimpinya yang ingin ke New York. Dan bos menceritakan jika yang semua orang tahu wanita paruh baya yang bersamanya adalah kakaknya. Kepada Prim, bos mengatakan bahwa sebenarnya wanita itu bukan kakaknya melainkan ibunya. Semakin lama semakin bos mengagumi Prim hingga ia mencium bibir Prim di sebuah balkon dan melanjutkannya dengan kebahagiaan di ranjang. Setelah itu, saat sarapan pagi bersama ibu dan keluarganya, ia mendapat kabar akan disekolahkan ke Sydney. Dan saat itu juga, Pom meledek kedekatannya dengan Prim dengan mengatakan ia juga ingin mencicipinya juga. Bos pun marah dan mengacau meja makan. Ia pun merasa bahwa sebenarnya ia hanya ingin disingkirkan saja dengan disekolahkan ke luar negeri. Saat itu, Prim juga mengatakan jika ia sudah menabung dan akan pergi ke New York. Mendengar itu, bos pun akan meminta ibunya untuk mengirimnya ke New York saja agar bisa tetap bersama Prim. Mereka akhirnya benar-benar pergi ke New York bersama dan diberikan apartemen yang sangat bagus dan mahal. Meski begitu, Prim tetap bekerja di sebuah restoran Thailand yang ada di New York. Kembali ke bos dan Aot di masa kini. Ternyata ada cerita lain, ternyata Aot ingin mengembalikan Prim pada bos. Kini giliran Aot yang teringat tentang Prim. Saat itu, ia bertemu dengan Prim ketika ia juga bekerja di restoran yang sama dengan Prim. Ia mulai suka Prim ketika Prim memutar siaran ayah Aot. Saat itulah sepertinya Aot mulai suka pada Prim. Semakin hari, keduanya semakin dekat di tempat kerja mereka. Bahkan Aot menemani Prim menikmati salju pertamanya di New York. Suatu malam, Aot mengajak Prim pergi ke bar milik teman Aot yang sedang mencari bartender dan akan diikut lombakan di Las Vegas. Aot pun merekomendasikan Prim pada temannya itu dan mereka pun berhasil. Sejak saat itu Prim jadi sering pulang terlambat dan hubungannya dengan bos menjadi renggang dan sering cekcok. Hingga suatu malam bos datang ke tempat kerja Prim dan meminta minuman Asam New York padahal tempat itu hanya menyajikan bir. Saat itu juga mereka terlibat cekcok kecil. Hingga bos mengacau dan Prim mengajaknya bicara di luar.
Karena bos marah mengetahui tabungan Prim yang sangat banyak, bos curiga dan membuatnya semakin marah. Ia merasa tidak mungkin Prim memiliki tabungan sebanyak itu hanya dengan bekerja di restoran Thailand saja. Akhirnya, Prim jujur jika ia mendapat uang dari ibu bos. Mendengar itu, bos semakin marah karena Prim menerima uang dari ibunya. Prim pun menjelaskan semua itu dengan bercucuran air mata. Ia pun menangis. Dan saat itu juga akhirnya kata putus terucap dari Prim. Kini, Prim menumpang tinggal di tempat Aot. Ia juga memutuskan cuti dari pekerjaannya dan fokus latihan untuk lomba bartender di Las Vegas. Selanjutnya, sebelum Prim berangkat ke Las Vegas, Aot memutuskan untuk pulang kerja lebih cepat dan memberikan botol pengocok minuman kepada Prim. Dan saat itu juga, ia mencium dan menyatakan jika dirinya menyukai Prim. Tapi sayangnya, Prim hanya menganggapnya teman karena sebenarnya memang Prim masih sangat mencintai bos. Mendengar itu, Aot pun marah dan membandingkan diri dengan bos, merasa dirinya tidak bisa dicintai oleh Prim karena miskin dan tidak punya apa-apa. Ternyata sebelum pulang bekerja, Aot menemui bos yang galau di pinggir jalan dan mengatakan jika Prim sudah memiliki pacar baru dan akan pindah negara. Keesokannya, Aot mendapati bos yang mabuk dipalak oleh beberapa orang dan tubuhnya terlempar ke rel kereta api bawah tanah. Saat itulah awal pertemanan mereka. Aot menolong bos. Sebagai ucapan terima kasih, bos pun mengajak Aot tinggal bersama di apartemen mewah yang dulu ditinggali bersama Prim. Dan mulai saat itu hidup bos berubah. Ia menyia-nyiakan hidupnya dengan mabuk dan bersenang-senang bersama wanita-wanitanya. Saat itu juga sebenarnya Aot ingin jujur tentang semuanya, tapi ia tidak berani. Mendengar semua cerita Aot, bos pun merasa begitu sangat marah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sedangkan Aot berusaha meminta maaf atas semuanya. Saat itu juga bos begitu emosional terhadap apa yang ia dengar dari Aot. Bos pun mempertanyakan kenapa sahabatnya itu menyeretnya dalam hal ini dan memintanya kembali pada Prim. Ternyata selama ini Aot iri dengan kehidupan bos. Melihat apa yang terjadi, bos pun mengusir Aot. Kemudian Aot menelpon Prim dan mengatakan jika bos akan menghampirinya. Selanjutnya 3 bulan kemudian, bar milik bos menjadi sangat ramai. Ibunya datang dan minta dibuatkan minuman oleh anaknya itu. Bos pun membuatkan ibunya minuman bernama kemoterapi dan minuman itu baru diraciknya beberapa bulan lalu. Dan ibunya lah orang pertama yang mencicipi minuman bernama kemoterapi. Menurut ibunya minuman itu begitu pahit. Ia jadi mengatakan ikut sedih atas Aot. Dan ia juga memberikan HP titipan Aot pada bos. Kini ibu bos sudah tidak bekerja karena semuanya diambil alih oleh Pom. Ia pun menawarkan diri bekerja pada bos. Mendengar itu, bos menggratiskan minuman ibunya itu. Kemudian ibunya meminta maaf pada bos. Lalu di sepanjang jalan, bos mendengarkan rekaman suara Aot, di mana ia berterima kasih setulusnya karena sudah diberi kesempatan mencicipi hidup bos. Dan kini saatnya ia pergi untuk kembali kemoterapi. Dan kini ia juga yang akan mengantar bos kembali pada Prim. Dan benar, bos mendatangi bar milik Prim yang ada di tepi pantai Pattaya. Bos datang dan seperti mengulang adegan saat mereka pertama kali bertemu. Dan film pun Teata M. Amat tamat.